Ini tuh suka cowok tuh yang kayak gimana sih? Dia ini aku belum pernah ngomong di mana-mana ya. Wah, eksklusif nih berarti. Eksklusif. Eksklusif. Aku kan baru-baru ini tahu Indi tuh sebetulnya. Mhm. Terus surprisingnya adalah aku tuh nggak suka loh sama dia. Oh serius? Ada. Apa katanya? Apa katanya? Apa? Coba satu kalimat buat orang yang seperti itu. Emang kelihatannya dia orang yang tukang ghosting gitu. Sedikit agak ada hawa-hawa yang tukang gitu. ghosting gitu sih, agak sedikit ya. Padahal preman Kalau emang. kakak ke yang di ghosting mungkin ya. Bapak Rangga, Ya, ketemu lagi kita nih. saya sudah bosan ketemu Anda. Ya Allah, ya, kita teh baru ketemu lagi, ngobrol lagi nih sama guest yang baru. Tuh. Masa udah bosen? Iya, ditantanin aja dulu sekarang ya. Nah, tapi masih deg-degan nggak? Soalnya episode kemarin kan deg-degan tuh. Jujur masih gitu. Sekarang tuh bukan karena depan kamera ya, tapi Apa? guestnya. Oh, guestnya ya? Guestnya sih. Oke. Guestnya siapa nih? Apa ya? Gak usah basa-basi lah. Halo Indi. Indi Ratna. Apa keren? Aduh, Halo. cantik banget sih kamu. Amin. Bisa aja dulu. Soalnya gini bro. Gimana? Indi itu kan kalau misalnya aku lihat di sosial media ya, Nah. dia tuh cantiknya, waduh, Apa? dua dunia. Hah? Cantiknya bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia Tidak. goib. Sampai ke dunia goib kayaknya cantiknya. Perhatian gitu ya. Gitu kan. Enggak, Sini gua- juga agak sorry masih Nggak, masih- kalau aku dibilang kayak gitu nggak nggak apa-apa. apa-apa. Ya takut. Gimana? Bapak katanya takut kemarin Apa? sama hal-hal goib. Betul. Serius. Takut. Gede ya. Badannya gede padahal. Takut. Itu yang sering gue dapet. Maksudnya badan aja kayak satpam, hati Hello Kitty gitu ya kan. Nah, ini kalau di luar kayak preman, tapi hatinya Hello Kitty. Hello Kitty, Iya, lembut. gitu. Oh ya, by the way, Indi, thank you udah datang ke podcast Sama-sama. Happily Confess di Makasih channel udah We Are Happy ngundang Culture. juga. Iya. Aduh, aku malu deh. First thing first nih. Jadi kemarin aku lihat-lihat kamu baru bikin event nih. Yes. Itu tuh acara after school ini. Iya. Kan kalau aku lihat ada web series. Yes. Ada web series dan juga acara puncaknya tuh apa? Konser gitu ya? Iya, kayak Konser Siapa yang launching kemarin tuh gitu. diundang tuh? Hah? Yang diundang siapa kemarin tuh? penyanyinya? Coba siapa? Siapa ya? Kamu nggak nonton ya? Enggak. Soalnya saya juga mau datang nggak bisa. Itu dia. Aku tuh mau datang semua. Bukannya nggak pengen. Iya, bukan Nggak nggak bisa. pengen, nggak bisa. It's okay. gitu. Banget padahal. Semoga nanti ada lagi ya. Amin. Amin. Undang ya. Insya Allah. Aku mah pengennya Jadi media diundangnya. partner ya. Bisa. Cuman kalau aku sih pengennya diundangnya jadi yang main ya di web Oh. seriesnya gitu. Oke. Kalau Mau bisa jadi ya. pemeran Jadi tukang utama sapu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Cameo gitu ya. Cameo Oh, dibutuhkan Nanti gitu. aku catat. oke? Kalau gua cocoknya apa? Hah? Kalau gua cocoknya apa? Nggak usah kalau mah. Jangan ya. Jangan. Jangan ah. Tapi kalau menurut Indi dia cocoknya di apa nih? Yang tukang ghosting loh. Tar dulu. Ya. Emang kelihatannya dia orang yang tukang ghosting gitu. Sedikit agak ada hawa-hawa yang tukang gitu. ghosting gitu sih. Agak sedikit ya. Padahal preman Kalau emang. kakak ke yang di ghosting mungkin ya. Jadi kan Oh gitu. jadi sahabatan kan? Image aku tuh gitu di mata Jadi kan Indi. ada yang di ghosting, ada yang nge-ghosting. Jadi sahabat gitu. Tapi tentang lu, dia bener. Ayo kan? Iya kan lagi. Tapi fun fact-nya ya, baru kemarin Oh, baru sebetulnya. kemarin tuh Iya, kan. di ghosting. Oh, masih ada kebetulan. aura-aura Aura-aura Ditinggalkan. gimana? dicampakkan. Enggak serius ini, serius emang aku auranya di ghosting. Kita lihat nebak aja. Oh, nebak ya. Kalau Indi auranya nih kalau aku lihat ya. Aura yang kasih. Hah? Aura kasih, enggak? Oh, bukan, oke. Oke, Enggak. gitu aja deh. Kalau Indi tuh auranya yang aku lihat-lihat tuh yang Gimana? diinginkan oleh banyak pria kayaknya. Enggak. Bisa aja dah mulut lu. Contohnya kamu katanya mau ya sama dia? Enggak, maunya sama di kelas aku kali. Oh, ada cerita. Jangan Di di-spill, kelas. jangan di-spill, jangan di-spill, please, jangan di-spill. Jangan di-spill di sini, please. Enggak, emang siapa sih? Jangan ya. Itu ntar ya, Ada ntar ya. aja cantik ya. banget sih memang. Oh gitu. Berarti emang ada di kelas kamu yang Ya. ada history, Ada mau bikin history sama dia. Udah bikin. Oh, udah bikin. Story. Udah ada. Anda beres podcast ini ngobrol sama saya.
Oke. Oke. Palu Gada bikin event. Yes. Ini kita throwback sedikit nih. Boleh. Indie tuh kalau misalnya throwback ke zaman SMA remaja, Oke. sosok manusia yang gimana sih? Sosok remaja yang gimana sih? Bergaulnya sama teman kelas aja. Bergaulnya dengan teman kelas aja. Nggak jarang. mungkin. Serius? Aku nggak percaya. Serius gak bonding Nggak mana anak percaya. kelas lain tuh? Enggak. Aku deket sama teman-teman di luar kelas itu selalu lulus. Selalu lulus. Selalu lu. Enggak, coba apa namanya? Jelasin dulu nih dikit. Lu keseharian emang di sekolah tuh ngapain aja? Karena kalau di sekolah itu aku kurang nyaman sama ini aku pribadi ya. Kurang nyaman sama teman-teman yang kayak udah satu circle gitu loh. Ngerti gak sih? Yang punya circle sendiri terus yang di sekolah tuh terkenal gitu. Oke. Nah, aku tuh gak bergaul sama yang kayak gitu, jadi mainnya sama teman kelas aja karena Kenapa kan kamu? Aku lihat mah keren. Iya. Bagus. Cocok. malu aja kayaknya. aku waktu SMA itu tingkat insecurity aku tuh gede banget. Oh gitu. Jadi aku cuman nyaman sama teman kelas aja dan itu cuman kayak berlima, berenam. Tapi bukan itu loh sense yang gue dapet ketika gue ngeliat lu tuh kayak gue ngeliatnya lu orang yang cheerful, social person kan? gitu. Iya, gitu kan. asli. Ya kan? Nah, kalau buat sekedar kenal kayak sapa-sapaan gitu aku oke, cuman kalau buat deket gitu aku malah berteman sama sahabat SMP aku. Oke. Seperti dia itu Itu? sudah berapa belas tahun gitu ya. Oke. Terus sama teman kelas gitu. Jarang gitu mau kayak ada acara apa ikut. Terus kemarin kayak contohnya ada reuni gitu angkatan aku tuh enggak gitu, kayak malu aja Padahal datang. seru tahu reuni. Iya. Asli. Tapi Ya nggak aku sih? kayak kurang gimana ya gitu. Kemarin tuh reuni, tapi nggak ikut. Tapi aku nggak ikut karena aku suka cenderung malu gitu di antara kalau banyak orang banget aku malu. Oh gitu. Gak tau mau ngapain. Kayak Aneh ya? Kayak seorang indie gitu, maksudnya kayak Iya. bukan. Gue jujur gue kaget dengernya gitu. Iya kan, Kayak, aneh kan? Soalnya dari aku kan dulu sempet di lab school dulu kan, SMA kelas 1. Sama, lab school juga aku temennya sama teman sekelas aja. Gak punya temen di luar kelas gitu. Oke. Oh tapi mungkin kalau indie sendiri berarti senengnya tuh emang mingle-nya sama yang sefrekuensi mungkin. Iya, kalau misalkan nongkrong sesekali is okay, tapi kalau misalkan jadi kayak anak-anak nongkrong kayak gitu yang yang udah join kayak gitu aku kurang bisa. Berarti nggak ikut komun gitu ya? Oh enggak, apalagi Enggak. itu enggak bisa. Kayaknya aku ngangong-ngangong Oke. nanti. Ngangong-ngangong. Ngangong. Tapi iya, aku kira tuh indie tuh adalah seorang yang sosial. Karena kamu kan pembawaannya supel nih. Kita Iya. kan baru ketemu juga, udah pembawaannya Oke. udah asik gitu. Nah kalau kayak gini nggak apa-apa, cuman kalau untuk jadi kayak nongkrong, apalagi kayak harus apa ya, all out setiap saat itu aku nggak bisa, kayak harus pergi rapi apa-apa segala macam tuh kurang kayak acara-acara gitu. Tapi kalau boleh tahu jadi kalau misalnya bagi lu nih, lu sosok lu tuh yang all out di teman-teman lu yang seperti gimana gitu? Yang beda gitu sama orang-orang lain yang lu bilang lu nggak deket gitu. Dari merekanya apa gimana? Dari kamu ya gitu, kamu act out-nya gimana gitu maksudnya? Kalau gimana ya? Kayak aku juga nggak tahu. Gimana? Gimana? Sih maksud pertanyaannya? Jujur ya, aku juga nggak ngerti sih sama pertanyaan. Kamu ngerti nggak sih sama pertanyaan? Aku juga nggak ngerti sih. Coba. Gimana? Coba tanya Lagi. ulang. Ini emang aku agak Gini, lucu gini, juga, gini. sorry. Jelasin dulu ya. Oke. Nih, contoh misalnya, Contoh. gua baru kenal sama Indi dan gua udah swipean sama lu. Berarti pasti beda dong. Maksudnya kayak gua sebagai Erlangga perlakuan tingkah gua tuh sama lu dan sama dia gitu. Oke. Gitu loh maksudnya. Oh, ke orang berarti benar. aku ke orang gitu Iya. ya, berarti. Oke. Sebenarnya kalau misalkan baru ketemu kayak gitu sama yang udah kenal lama, aku sama-sama aja sih sebenarnya. Cuman ya namanya baru ketemu mungkin harus ngasih impression yang baik. Jadi aku kayak ramah aja gitu. Tapi kalau misalkan pembahasan atau segala macem kayak kurang, aku biasanya ya udah stop, sekedar aku ramah, aku temenan sama dia misal, atau paling sederhana follow-followan gitu ya, ngobrol di DM, ya udah gitu. Gitu aja sih paling. Ya mungkin
Sebenarnya wajar sih cuy kalau aku ngelihatnya, karena pertemanan juga kan ada layer-layernya ya. Yeah. Maksudnya ada pertemanan yang emang kita dekat banget, ada yang sebagai kolega, ada yang sebagai apa sih kolega? Bahasanya tua banget. Teman kerja. Teman kerja. Sesuai umur kali ya. Hah? Iya benar. 19. Oh iya, Kita seumuran. 19 beberapa tahun lalu. Ah, 4 tahun. Aku tuh baru ulang tahun ke-23 guys. Boleh diucapin dulu. Kemarin baru ulang tahun, thank you. Gak ada yang Dan ngucapin di sini. Ini kayak kalau misal ngebahas kayak gitu juga, kalau ada invitation diundang misalkan dalam satu brand campaign gitu yang harus visit store atau apa, dan misalkan biasanya kan banyak kayak teman-teman influencer lain, aku jarang banget mau. Oh gitu ya? Gak bisa aja ya? malu gitu, kayak ini siapa sih gitu, aku kayak siapa sih harus datang. Tapi pernah nyoba nggak? Maksudnya kayak ya udahlah hajar aja gitu. Pernah, tapi yang karena cuannya bagus atau emang karena buat rekening lumayan emang gendut gitu kan? Pernah itu nggak? mungkin juga kali ya. Enggak, aku nggak nanya mungkin Cuan pernah apa is enggak. life ya. Oke. Iya, cuan is life, dan itu juga tetap aku minta temenin orang. Tetap ada temenin ya. Iya. Tahu sih lagi apa ya, dari dulu kayak gitu gak hilang-hilang. Meskipun kamu ke tempat yang baru, ke circle yang baru, tetap harus bawa temen yang udah kenal banget nih untuk akhirnya nemenin gitu. Masih ada malu gitu. Walaupun aku kayak sebenarnya kalau udah ketemu orangnya tetap bacot juga, bawel juga, cuman syarat buat Alda ya. Yang dia datang ke sini, iya, dia setia nemenin. Iya. Lo kayaknya udah pengawal pribadi kayaknya kemana-mana ya. Aspri. Udah dari tahun kapan dia aku selalu berdua, selalu dibilang adik kakak. Alda coba tuntut sesuatu ya ke ini nanti ya. Ya dikomporin. Oke, speaking of first impression dan juga ketemu orang baru nih ya. Kalau misalnya ketemu orang baru, ini bilang tadi kayak harus ngasih impresi yang baik segala macam. Ada cerita menarik nih sebenarnya dari aku. Apa tuh? Kemarin kan aku cerita-cerita ya. Aku besok mau podcast nih sama ini gitu kan. Oke. Terus ya untuk sekalian kayak riset-riset lah gitu. Oh jadi nanya-nanya gitu. Nanya-nanya kalian kenal Indi nggak? Soalnya aku kan baru-baru ini tahu Indi tuh sebetulnya. Terus surprisingnya adalah aku tuh nggak suka loh sama dia. Oh serius? Ada. Apa katanya? Coba boleh serius. Boleh agak Ini dibahas serius sedikit ya. Ini serius. Okay. Maksudnya ini bukan sebagai betting ya, cuma kayak ini pandangan orang. Oke. Karena aku cerita ke yang cowok sama yang cewek juga. Oke. Nah, ada yang cowok tuh kayak kenal Indi nggak? Oh, yang jurnalisa itu ya gitu, kayak mereka kayak oke lah gitu. Oh, oke. Semangat Tam gitu. Kalau yang cewek, Gimana tuh? oh, podcast sama Indi ya. Gitu. Terus Ngelihat kamu kayak apa namanya yang nggak suka aja. Aku tuh kadang bingung juga, sampai aku bingung juga gitu. Pernah nggak sih kamu di posisi kayak ada haters atau komen yang seperti itu gitu? awal-awal aku muncul di Instagram itu banyak banget. Banyak banget. Dan mostly cewek. Oh gitu ya? Itu mereka ngomongin apa tuh? Maksudnya apa yang mereka bilang di? Kayak misal paling sederhana sih outfit. Outfit kayak apa sih lo kayak baju kayak gitu. Karena dulu kan aku suka banget sama baju-baju yang warna-warni terus kayak nabrak-nabrak gitu. Terus kan aku dari dulu juga selalu pakai kerudung yang kayak gini juga kan. Terus kayak misal leher aku kelihatan kayak gini, terus warna baju sama kerudung apa sih kayak gitu. Padahal unusual lah gitu. Iya, padahal banyak teman-teman influencer yang lain yang benar-benar tabrak dan lucu-lucu aja gitu. Malah jadi banyak yang ngikutin juga sekarang. Terus kayak apa sih so asik gitu. Karena aku kalau di story kan bawel banget kan. Kayak apa aja diomongin gitu. Karena aku lihat followers aku yang support aku akan hal itu. Jadi kan aku jadi apa yang mereka minta, "Kak, coba review ini, aku suka Kakak ngomong kayak gini." Ya udah aku turutin karena mereka suka lihat aku kayak gitu. Jadi aku gak lihat yang si haters itu. Itu terus kadang kayak bener, nggak dilihat serius. Ini baca selewat aja. Pernah kepikiran nggak, maksudnya kayak ada kepikiran kayak emang apakah emang beneran aku tuh kayak gitu. Iya, kayak pernah keganggu nggak gitu? Ngerasa keganggu. Ada sih sempat awal-awal, tapi sekarang nggak begitu, udah kayak bodo amat lah. Dibilang so ramah juga, padahal memang aku ya kayak gini gitu pembawaannya kadang. Terus kayak terlalu friendly lah. Terus kayak istilahnya kayak
song artis gitu loh. Suka dibilang song artis. Kadang. Terus kadang dibilang jutek juga. Ya masa aku lagi jalan harus senyum dari turun mobil? Gitu kan enggak ya? Ya. Halo. Gue agak bingung nih karena satu dibilang kata haternya sok ramah, tahu-tahu jutek. Jadi yang betul yang mana nih masalahnya gitu? Bingung kan? Aku pernah di salah satu mall. Oke. Ya masa aku senyum terus katanya dia manggil aku. Terus tapi aku nggak nyaut. Ya kan nggak denger kali ya. Terus dia langsung kayak ngehujat abis-abisan kayak sombong bla 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 bla. Terus kayak aneh banget. Terus kayak aku kan orangnya suka main nongkrong ya, kayak apapun nongkrong gitu. Terus ada satu komen, ini aku nangis sih di komen ini. Di feeds aku dia banyak banget nge-head komen, tapi aku nggak gubris, biasa aja. Ini satu akun ya? Ini satu akun, satu orang, cewek. Terus fake account atau enggak? Fake account atau fake enggak? account. Pasti. Fake account. Abis itu sampai ada satu postingan, kan memang mama aku udah gak ada ya 2016. Dia bilang kayak gini kayak dasar udah punya duit bla 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 bla, main jadi keluyuran gitu-gitu bla bla bla. Terus sampai akhirnya dia ngomong kayak pantesan aja dasar anak gak punya ibu. Nangis gak lo? Astagfirullahaladzim. Itu aku nangis sih, dan aku langsung kayak chat semua sahabat-sahabat aku. Tapi anjing itu gak asik sih men. Itu gak Iya, asik dan sih. aku langsung chat semua sahabat-sahabat aku, tolong dong balesin komennya dia. Aku nggak bisa. Wah itu Guys, langsung sikat. Anjir. kayak berapa ribu yang nge-reply komen dia, sampai dia minta maaf pakai real account-nya. Dan ternyata udah ibu-ibu. Aduh, masya Allah. Udah kayak seumuran Cuy, 30 sekian gitu loh. Cuy, Serius. yang lau hujat nih. Posisinya sekarang di sini. Happy people jangan gitu ya. Jangan gitu ya happy people. Gunakan Ah, internet pasti dengan ya. baik. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu. Wah, tapi itu kelewatan sih bener sih. Kelewatan Maksudnya sih, kayak men, udah bawa maksudnya. personal gitu. Terus banyak juga yang kayak head, mungkin kayak temen kakak gitu. Bahkan ini sorry ya, ini aku sorry ya nge-brought up ini. It's Maksudnya, okay, tapi it's maksudnya ini okay. pun jadi satu keresahan aku juga sebenarnya kayak kan lu nggak kenal gitu ya. Maksudnya pertama lu orang nggak kenal sama orang aslinya gitu kayak baru di sosmed kan. baru di sosmed, ngeliat di sosmed. baru ngeliat dari sosmed terus kayak aku tanya kenapa nggak sukanya gitu, nggak tahu nggak suka aja kayak Iya gitu. Maksudnya kan Kayak kayak agak what the aneh ya. hell, agak aneh aja terus kayak maksudnya kan nggak bagus gitu kalau memang dasarnya pengen, maksudnya kayak kita nggak suka boleh gitu, tapi harus ada alasan yang jelas dong maksudnya. Ini kalau cuma maksudnya dasarnya pengen aja ngebenci gitu dasarnya, entah kenapa gitu kan, nggak tanpa alasan yang jelas ya gitu. itu aneh sih. Pernah ada satu komen di DM masuk gitu. Dia pernah bilang kayak dia gak suka sama aku karena di umur segini aku bisa, katanya udah bisa dapet apa aja yang dia ingin, tapi kok kamu gitu. Sirik jadi gitu ya. Iya gitu, ada satu dia kayak panjang banget, aku kira apa gitu ya. Kan biasanya kalau chat panjang gitu dia kayak bilang makasih udah menginspirasi aku bla bla bla. Biasanya aku bales kalau yang kayak gitu. Ya aku baca dong, aku kan rajin bacain DM ya. Aku baca, taunya kayak gitu. Oh di bawahnya tuh ternyata tidak sedap nih gitu. Iya, terus aku kayak lah salah gue, salah temen gue, Ya, salah kayak- keluarga gue. Kan enggak. Itu kan Ya hasil kan aneh usaha lu, dan kalau dia mau kayak gitu ya berarti dia harus berusaha juga dong. Kok malah dia Iya, nyalain lu? dan rezeki kan udah ada yang ngatur ya, Betul. yang di atas gitu. Di atas siapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak Iya, masa ada rezeki nggak mau, masa kayak gitu, ya kan? Betul, betul. Ya that's one thing lah buat haters lah ya. Iya. Haters gonna hate lah gitu. Kita nggak usah pedulin mereka juga Iya. lah. Cuman ya ini jadi bahan diskusi yang apa ya sebenarnya mau aku tanyain juga ke public figur lah yang apa namanya punya follower banyak. Berapa lebih tepatnya? Di Instagram berapa nih? 1,7 juta. 1,7 sekarang ya. Emang iya? Iya, Ya, terakhir aku cek 1,2. 1,7. Oh 1,7 Kan sekarang. kemarin kita riset. Oh, Saya riset. mungkin nggak pakai kacamata aku ngeliatnya jadi gitu. 1,2. Gitu. 1,7 ya? Yes. Gila. Tapi berarti kalau misalnya kan udah pernah nih sekarang, udah pernah pengalaman sampai nangis gara-gara hate comment itu kan. Itu deh sekali. Terus, nah habis itu kayak lu overcome itu gimana ceritanya gitu? Maksudnya kayak ketika ada yang kayak gitu, iya itu sih. apa yang lu lakuin? Aku lihat teman-teman influencer yang udah lebih dulu dari aku, dan mereka bodo amat. Jadi aku kayak, oh iya mereka bisa bodo amat, masa aku enggak. Dan sepupu aku ya yang membawa aku bisa menjadi Indian sekarang, Teresa. Oh dia lebih parah banget.
ada di titik dihujat segala macam, enjoy aja. Kayak bodo amat. Oh ya udah, aku juga kayak gitu. Gue usah dipikirin. Karena haters gue hate. Betul. Dan aku mikirnya haters itu number one fans. Karena dia bakal nyari tahu tentang kita setiap hari sedetail mungkin, apa aja dicari. Buat ya nyari kan? celah gitu. Iya, nyari celah. Ya udah, berarti dia secara gak langsung fans. Soalnya ngikutin terus kehidupan aku kan, kayak mantengin story, mantengin apa. Dan malah jadi untung buat lo ya kan, Iya. ngeliatin terus gitu. Ya udah, gitu, biarin aja. Traffic. Insight gitu. Insight. Nah, ya. Ya udahlah. Tapi Ndi, enaknya jadi terkenal tuh apa sih? Nah, betul, kasih kita berdua insight dong gitu. Gini ya, soalnya gini. Apa? Dari posisi aku yang misalnya orang biasa lah gitu, Ya, common oke. people. Ya. Kayaknya jadi terkenal enak gitu. Iya, maksudnya Iya, Jadi gua- terkenal enak maksudnya peluang banyak, terus dikenal banyak orang, mau bisnis gampang. Gak usah bisnis lah gitu kayak. Simpelnya apa? Kadang pengen gak sih dipandang gitu, sebagai orang iya. terkenal gitu kan. Maksudnya kayak gimana sih rasanya? Gimana sih rasanya gitu? Ini Kalau bisa terkenal, aku pengen sih terkenal. gimana ya? Lebih dipandang, udah jelas banget. Karena aku punya pengalaman buruk waktu zaman SMP. Jadi dulu aku sering banget kayak dilabrak gitu. Tau gak sih? Dilabrak, tau kan? Dilabrak. Iya. Dilabrak kenapa tuh? Saksi matanya dia. Cowok nih kayaknya nih. Cowok. Aduh. Terus kayak aku dan sahabat aku yang lain tuh jarang gitu join, ya itu jarang join Circle. sama anak-anak gaul di sekolah gitu. Jadi memang gampang banget ditindas. Gampang. Terus kayak benci banget sama circle aku. Orang-orang terkenal itu kayak sebel aja gitu sama circle aku yang cuman segitu-segitunya. Padahal kita juga nggak pernah ngapa-ngapain. Kayak sebel sampai lulus gimana segala macem, kayak lo siapa sih, sampai akhirnya alhamdulillah gitu aku dikasih amanah sama Allah buat jadi aku yang seperti sekarang. Wah, itu semua yang pernah labrak aku, yang benci aku, kayak ngaku aja kalau mereka teman aku. Kena lu ya. Itu dia. Itu sih kayak ini loh. Apa? Coba satu kalimat buat orang yang seperti itu. Hahaha. Itu aja cukup. Gak satu kalimat sih, lebih ke kayak gitu. Enggak, dia satu kalimat dia ngasihnya paket hemat ya. Wah, pakai hemat. Itu, dan yang pada akhirnya aku lebih dihargai juga gitu. Jatuhnya aku lebih dihargai gitu. Walaupun fake ya bisa dibilang dihargainya. Iya, fake. Oke, Terus kayak berarti terkenal tuh lebih dihargai. ya so far So far nih ya. lebih apa ya? Aku juga bingung sih kalau ditanya kayak gitu, karena mungkin ya emang pasti kayak gitu nggak sih? Iya kan? Iya kan? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Ini mungkin bacangan juga nih dari ini ke kami nih. Betul. Mungkin ya, siapa tahu. Gitu. Enaknya ada, bebannya juga banyak. Oke, pasti ya. Nah, berarti nggak enaknya sekarang. Gak ada privasi. Nggak ada privasi ya. Kayak mau ke sudut manapun berharap kalau misalkan udah keadaan kayak gini, kadang berharap semoga nggak ada yang kenal di sini, semoga nggak ada yang kenal. Oh, di gitu sini. ya? Gitu kadang. Dan harus memanage mood gitu loh. Kalau misalkan lagi bete tapi misalkan ada kayak Kak Indi gitu. foto, Iya, masa aku kayak nggak masa aku kayak gitu. Iya. Mungkin dia tuh udah kayak berharap ingin ketemu juga, taunya aku ada di sini, dia langsung misalkan ke tempat yang aku lagi datengin, datang kucuk-kucuk cuma buat minta foto, udah effort, udah OTW gitu, masa aku gitu. Jadi aku langsung kayak oke, aku nggak bete, ayo gitu. Tapi pernah nggak capek ngatur mood gitu? Pernah Pernah banget. sampai akhirnya kayak mental aku itu agak-agak goyang. Agak goes. Agak goes sampai ya aku butuh Butuh apa? butuh Butuh apa? kasih sayang, enggak deh. Kasih sayang dari mana nih? Dari enggak butuh, ya aku Butuh pernah support system. iya, dan aku udah sempat sampai ke dokter juga gitu, kayak buat cerita. Karena aku selalu mikir kalau misalkan dalam kayak mau di real life atau di Instagram aku harus seneng. Jadi aku tuh dia harus seneng gitu.
Gak enaknya itu ya. Jadi suka kadang pas lagi sedih teh jadi nggak lupa aja kalau aku lagi sedih gitu loh. Ntar kalau lagi sendiri inget kan nggak bagus kan. Tapi for your information, Tama available sih kalau butuh kasih sayang gitu, butuh mental support gitu. Available kan, Tam? Boleh Kak. 0857. Ya WA. WA. Oke. Tapi gue juga mau nanya sih, maksudnya kan tadi kayak lu bilang tuh kemana-mana lu pergi tuh nggak ada privasi, seakan-akan kayak orang-orang pasti lu takut orang tuh kenal sama lu. Iya. Ada nggak sih kayak lu punya tempat di mana kayak lu datang ke tempat itu yang lu tahu lu nggak bakal kenalin semua orang dan lu bisa beristirahat situ? Nggak ada. Belum ada. Rumah aja sih paling. Rumah ya. The home is the best place. Yes. Nah, beda liriknya. Itu maknanya beda. Maknanya ya? beda juga. Oke. Nah, kalau dari Indi sendiri kan kadang harus ngatur mood, kadang juga demotif lah gitu. Iya. Ya pasti maulah kamu di satu waktu kayak udah pengen emang menikmati ketidaknyamanan, gak kayak ya udah mungkin emang lagi sedih gitu, pengen menikmati kesedihan. Ada gak sih mood booster yang selalu ada gitu buat Indi? Teman-teman sih paling kayak aku langsung di mana cabut gitu. Ngekopnya gitu ya. Kalau misalnya gimana lagi nggak mood, lagi bete. Mm-mm. Bro, sis. Teman-teman, karena kan kalau udah ketemu teman pembahasannya nggak berat ya, kayak pembahasan sampah gitu. Iya. Ya receh, jadi ya Ya, happy buang lagi. sampah lah gitu ya. Happy lagi gitu. Oke. Tapi kan memang bener kan obrolan-obrolan yang sampah itu Yang kan nggak penting nggak kan? penting tuh kan, Iya. jadi kayak yang bikin kita tenang Iya, gitu. nggak penting. Hai. Nggak ngomongin kerja, nggak ngomongin apa Iya, gitu kan. ngomongin orang sih. Tapi kenapa ya ngomongin orang tuh enak bisa euy. Kenapa enak bisa euy? Kayak ketika udah kayak ada ya gosip kayak kata-kata muncul. Mau tahu nggak? Iya, atau nggak? Mana tau nggak sih? Gimana? Langsung kayak asal lagi nih. Terus banyak muncul yang kayak cocok logi. Iya tahu, pantesan kemarin tuh gini. Iya. Oh gitu ya. Gitu. Nih, jujur ya, gue sebagai laki-laki yang maksudnya gue jujur gue jarang share langsung ngomongin orang. Tapi kalau misalnya gue lagi nongkrong, misalnya Mau gini, denger? tahu-tahu gini, tahu nggak apa tuh? Atau enggak dari kayak misalnya Udah, kita lagi ini pembahasan ya. lagi misalnya lagi kayak lagi gabut gitu kan, lagi ngaso gitu kan. Cuy, gua ada cerita nih. Iya. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, itu tambah lagi nih. Asal mulanya semua di situ. Gini lah. Tapi nanti pas Tapi dia cabut mana kucingnya? iya deh, cari lagi. Iya. Nyebar aja Jadi satu lagu. teman-teman ya, Yes. teman-teman support system yang ini. Shout out Alda ya. Oke. Ya. Asprinya dia. Asri. Kalau lagi sedih, selain cope-nya dengan nge-call teman-teman, pernah nggak ada kayak udah emang pengen sendirilah gitu, emang butuh waktu sendiri, stay away dari dunia gitu, di kamar aja. Di kamar. Nah kalau misalkan lagi di rumah, banyak orang juga aku mending diem di kamar sendiri gitu. Kadang aku cabut berdua sama siapa teman aku atau aku sendiri. Misalnya aku ke makam mamaku, diem aja gitu, kayak setengah jam sampai sejam. Habis itu udah nangis-nangisan baru main Sekalian lagi. curhat juga gitu. Kayak misalkan aku dapat apa biasanya ke sana gitu, cerita gitu. Aku boleh nanya nggak sih? Apa? Boleh. Kalau ini sorry ya. Ya, banget. nggak apa, it's okay. Kalau kan apa ya? Mungkin aku ngelihat dari teman-teman aku yang kebetulan sudah ditinggal juga dengan orang tua gitu, atau sosok ibu atau ayah, nyokap, bokap. Kayak kalau misalnya datang ke makam gitu, apa sih yang dirasain? Kayak kebawaannya tuh apa sih? apa ya sih? Kalau misalkan datang nih, ya masih rasa speechless waktu pertama kali ditinggal tuh kayak selalu datang gitu loh kalau udah lihat Nisan. Terus kayak nih aku ngobrol tapi cuman bisa lihat Nisan gitu, bukan wujud gitu loh. Jadi kayak kadang kalau dipikir-pikir dia kayak orang aneh gitu kan, ngobrol sendiri gitu, tapi kan itu gimana lagi? Mungkin ada perasaan relief lah ya. Mm-mm. Untuk Iya. cerita cerita walaupun nggak
gak dibales omongan kita, nggak ada yang bales gitu. Tapi kan kayak kalau udah cerita didengar gak didengar juga walhu alam gitu kan. Tapi pasti didengar sih. Tapi pasti lu berharap kayak walaupun dia nggak ngebales tapi lu pengen dia tahu gitu kan. Iya, pingin tahu, makanya ceritain gitu. Oke. Berarti ini sosok figur ibu sangat berjasa berarti ya untuk Yes, Indi ya. karena aku dari bayi itu memang sudah nggak tinggal sama papa kan. Iya. Jadi dari brojol sampai remaja itu, Bahasanya bro. sorry. Enggak, kita tuh tadi cuma tadi tuh udah on. Gue udah kayak udah moodnya udah atau Bro, enggak, soalnya kan aku tuh kan suka berandai-andai gitu ya orangnya kayak brojol. enggak, apalagi dia orangnya visual banget kan. Langsung dibayangin. Langsung kayak Berarti Tadi sorry. back in mood. Sorry. Balik dulu. Gini deh, pas lahir. Ya, pas lahir. Pas lahir. Ya, ambil napas. Pas lahir. Oke, pas lahir. Bukan brojol. Bukan berojol ya? Bukan berojol. Iya. Pas lahir. Iya. Pas lahir. Berojol nggak? Aduh, enak nih awalnya nih. Emang tapi kayak gimana? Ada aja yang berojol Ada gitu ya. Pas lahir. Berojol. Gimana? Pas lahir tuh udah memang gak sama papa kan, jadi langsung sama mama. Nah waktu pas lagi pubernya, mama tuh tegas, galak gitu. Tapi sayang banget, jadi tegas sama galak itu gara-gara overprotective mungkin. Karena tinggal cuma bertiga, aku, Aa, sama mama kan. Aniko ya? Sama Niko. Jadi agak overprotective sampai akhirnya sakit kan, mama sakit pas aku lagi kelas 3 SMP. Jadi lagi mau UN lah, mau ujian segala macem, nggak tahu mau sekolah di mana, duit dari mana gitu kan. Lagi bingung-bingungnya sampai akhirnya pas lagi libur, enggak deh, libur tuh sakit. Jadi mama sakit hampir 3 tahun. Sampai akhirnya di kelas 1 pas masuk SMA nggak ada. Oh di situ kayak tahu deh. Dan di situ aku nggak tahu mau sekolah di mana. Aku belum daftar sekolah. Waktu transisi SMP SMA tuh ya? Iya, belum tahu. Nggak tahu, bener-bener kayak gak kepikiran aja. Karena masih lagi mikirin mama tuh yang sakit tuh. Lagi masih sakit kan, sampai akhirnya aku masuk lab school. Sebulan masuk lab school, baru nggak ada. Gitu. Jadi berdua deh sekarang. Tapi kalau boleh ngomong sih mungkin kalau Boleh. mama di sini mungkin dia bangga sih ngeliat Indi. Itu mungkin Amin. Oh, enggak lah. Dan mungkin karena ya kan nggak tahu rencana yang di atas gimana. Mungkin karena aku udah sedih banget, tiba-tiba nih sebagai gantinya kamu jadi kamu yang sekarang gitu. Jadi aku selalu bersyukur aja gitu. Sedih mah banget gitu ya. Cuman ketika aku ada di posisi ini kayak mungkin ini kayak dari permintaan mama aku di atas kali ya. Jadi aku bisa jadi kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya gue bisa bilang sih, maksudnya kayak gue jujur bisa lebih salut sih, maksudnya ngeliat lu gitu sekarang. Karena satu sisi ketika lo misalnya gue ngebayangin posisi gue gitu, itu tuh kayak lu belum tentu gue bisa ngejalanin hidup sama seperti lu. Itu jadi makanya kayak gue bisa bilang gue salut sih ngeliat lu. Asli. Keren. Tapi ini sih ya satu topik yang sebenarnya aku juga rada kepo karena aku kebetulan belum pernah merasa ditinggalkan oleh sanak orang tua gitu ya. Terus Bapak Rangga juga kebetulan pernah ditinggal oleh sosok yang sangat disayang ya. Nenek kebetulan ya. Iya. Boleh sharing gak sih sedikit? Nah sedikit ya. Jadi kalau boleh sharing dikit tuh, kebetulan gue tuh bukan punya masa SMA yang bisa bilang gue pengen ngulangin gitu kasarnya. Gue tuh saya bilang SMA tuh cukup berat buat gue sampai kayak yang lain, dimana yang lain tuh kayak bilang iya kan ada SMA gitu, kayak kalau misalnya gue kayak nggak cukup sekali gitu kan. Tapi di masa-masa itu tuh gue tuh ngelihat bahwa dimana gue punya masalah dengan sekolah, gue punya masalah dengan keluarga gitu, dimana orang tua gue yang sangat strict, sangat keras gitu ya, gue tuh punya sosok guardian angel gitu. Guardian angel tersebut tuh bagi gue tuh nenek gue, dan gue ngerasa dia sangat sayang sama gue, bahkan dia nggak pernah naikin suaranya ke gue gitu.
Dimana kasarnya cucu-cucu lainnya dia tuh juga kadang masih dimarahin, ya misalnya kayak cuci kakinya dulu bilang gitu. Kalau sama gue, Rangga, ya mak, cuci kakinya dulu ya nak, ya mak. Gitu ya. Terus, habis itu sedikit cerita ya, gue tuh kehilangan dia tuh di kelas 3 SMA waktu itu. Jadi waktu itu kebetulan bokap ada rezeki lebih dan sudah berjanji kepada ibunya tuh untuk ngajak dia umroh sekeluarga gitu. Akhirnya kita berangkat lah gitu. Dan karena memang gue sama nenek gue tuh deket banget gitu, jadi gue tuh yang nuntun nenek gue kemana-mana gue gandeng, tawaf gue gandeng, mau makan gue gandeng, ke kamar gue gandeng gitu. Dan sampai ada suatu kejadian di mana pas waktu udah mau pulang lagi nginep di Jeddah, itu tuh kan perjalanan dari Madinah ke Jeddah tuh makan waktu 6 jam. Pas waktu nyampe Jeddah, gue nyadar nenek gue tuh udah capek gitu ya. Terus nenek gue kayak udah gak sabar ke kamar main tidur. Terus habis itu pas waktu turun dari bus, biasalah pemandunya kan kayak bagiin kunci kan. Gue bilang ke nenek gue, mak, kan orang Medan jadi maklumin aja bahasanya. Mama capek, gue bilang gitu. Iya gak, mama capek, bilang gitu. Oh ya bentar ya mak gitu. Lepas dulu tangan awak ya. Awak mau lari dulu ngambil kunci biar awak duluan ngambil kunci. Awak tuh aku. Biar awak ngambil kunci. Ya nak, hati-hati ya katanya. Gue lepas tangannya. Dan gue mulai lari. Ternyata seketika gue mulai lari, dia megang tangan gue lagi. Dan di depan tuh ada tas. Jatuh. Setelah jatuh, dibawa ke rumah sakit, dibilang ke Seleo. Di rumah sakit masih di Arab. Pas waktu di Indonesia, ternyata patah tulang. Dan di situ tuh jadi setelah pulang udah tahu patah kayak gitu, nenek gue tinggal di rumah gue sebulan. Setelah sebulan gue anterin dia pulang ke Medan gitu. Dan setahun setelah itu tuh dia ngerasa dia sakit-sakitan terus. Maksudnya sakit-sakitan ya makanya dia udah tua gitu. Jadi tangan-tangannya patah gitu, jadi dia kayak nggak sembuh-sembuh, banyak penyakit dan lain-lain gitu. Dan sampai akhirnya dia meninggal. Gue tuh Sorry. Gue tuh ngerasa waktu dulu karena dia sakit-sakit dan karena tangannya patah gitu. Pas waktu dia meninggal tuh, dia meninggal karena gue. Gue selama sampai sekarang tuh gue ngerasa bahwa dia tuh nggak ada karena gue. Sementara kayak gue tuh ngerasa dia masih harusnya punya waktu lagi sama gue gitu. Tapi karena gue, dia udah nggak ada gitu. Karena gue dia jatuh, dia patah tulang. Karena patah tulang dia sakit, dan karena sakit lah akhirnya dia udah capek dengan hidup, dia meninggal gitu. Gue nyalahin diri gue jadinya kayak itu. Tapi untuk sekarang maksudnya kayak ya gue mikir kayak gue udah mencoba untuk maafin diri walaupun nggak bisa gitu. Apalagi dengan kasarnya gue udah punya janji sama dia kayak kemarin gue tuh wisuda gitu ya, kemarin gue wisuda sarjana gitu. Gue janji sama dia kayak ntar mama ngeliat gitu, awak wisuda, bukan wisuda SMA, wisuda S1, gue bilang gitu. Sementara ketika gue nyelesain skripsi, gue cuma bisa masukin dia di acknowledgement gitu. Sementara dia nggak ada di wisuda gue gitu. Gitu sih. That's berat sih. Tapi dari situ sebenarnya ya, jujur ketika lu cerita itu ke gua kemarin ya, waktu kita ketemu nongkrong waktu itu, that's mengubah perspektif gua tentang kasih sayang sebenarnya. Itu. Kayak sebuah kayak hubungan antar manusia gitu, keluarga tuh, aduh sesakral itu. Sakral emang. Sangat sakral sekali. Tapi kalau gue boleh ngomong sih, maksudnya satu hal yang gue pelajarin, gue ambil gitu ya, mungkin bisa dialamin juga oleh Indi, bahwa kita tuh nggak akan pernah tahu kita tuh di sini tuh sampai kapan gitu, ya kan? Yes. Dan orang-orang sekitar kita tuh yang peduli sama kita tuh ada juga nemenin kita sampai kapan, dan kita pun sampai kapan. Manfaatin waktu mungkin yang ada gitu. Jangan memperkeruh hubungan sesama orang yang lu sayang, kasarnya gitu. Sayangi selagi masih ada. Itu dia. Jangan kebanyakan ngelawan orang tua, oke? Jangan kebanyakan bohong, oke? Uniko. Usaha? Nipu kolot. Jadi inget dulu nyelap SPP. Tuh kan, jadi kebongkar kan? Berapa tuh kalau boleh nggak tahu? jadi keinget yang jam 3 keluar rumah gitu. Pah. Langsung
Minta Ya, maaf. Oke. paling simpel gak sih pas waktu zaman SMA tuh, maksudnya ya kita masih anak-anak pasti pernah punya kenakalan remaja gak sih? Ayo kita share ya, dikit-dikit ya. Kalau gua nih ya, misalnya buku seharganya 100. Oke. Gua bilang ke bapak harus beli buku. Berapa harganya? 150. Oke, Itu paling 50-nya simpel. dilap. 1050-nya dilap. Tilap. Tama. Apa kenakalan Anda kepada orang tua? Aduh kayaknya agak-agak ini ya. Yang simpel deh, yang simpel. Ini aku keluarin agar sebagai pertobatan. Ya. Oke. Pertobatan. Ini kayak berat nih kayaknya masalahnya. Oke, bandel banget lu deh Iya, kayaknya. kayaknya bandel banget lihat-lihat. Gak bayar SPP setahun. Astagfirullahaladzim. Itu berapa, Kak? SPP lu sebulan berapa? Adalah Ya oke. Setahun uangnya kemana? Oke. 300.000 ada sebulan. Negeri kan? negeri. Negeri. Kebetulan negeri. 300 harusnya kan? Jadi kan zaman aku SMA tuh bisa dibilang ya. Aku kalau misalnya zaman SMA jujur ya, aku bukan yang pengen kayak circle keren enggak, tapi kayak pengen uang aja. Oh, emang gila harta gitu ya? Emang nggak tahu aja pengen uang gitu, butuh uang gitu kan, pengen apa namanya? Aku tuh emang suka merasakan nikmatnya hidup gitu ya. Jadi kayak aduh butuh uang tapi nggak suka minta duit dari orang tua gitu kan. Yeah. Ada SPP nih. Ya Allah. Terus sampai akhirnya di akhir tahun Akhir tahun, nah ini jadi ceritanya adalah kan SPP tuh selalu di aku kan. Kayak nih Kak uang SPP tiap bulan gitu kan. Oke Bu gitu kan. Set dapet ya taruh semuanya lagi ya? semuanya itu terus dibeliin barang-barang lah segala macam gitu kan. Oh, hedon. Karena hedon. gini di SMA aku itu rumornya adalah nggak bayar SPP itu nggak akan ditagih. Makanya berani. SMA apa sih kalau boleh ngasih? Jangan. Karena kalau misalnya di akhir akhir ajaran itu kelulusan nggak akan ditagih dan tetap lulus gitu kan, dari angkatan atas kayak gitu. Biasalah anak nongkrong Ya, gitu kan, anak parkiran tuh gitu kan. Nggak, tapi Abangnya nyantai gitu. Kok lu konfirmasi berita itu dari siapa maksudnya? Nggak ada. Mana bisa tahu? Bodoh aja bodoh. Itu ya kayak dengan kata omongan orang dia kayak nggak usah percaya gitu kan. Kebodohan aja gitu. Terus akhirnya kayak ditilap dari 1 tahun tuh ya. Kelas 3 tuh kan udah mau lulus ya apa namanya? Hura-hura lah gitu kan, akhirnya dilap 1 tahun. UN beres, udah segala macam. Tapi itu sorry Kak, gak pernah ditagih sama guru TU gitu? Enggak pernah ditagih sama guru tuh. Karena kebetulan SMA aku kan emang tidak mau memberatkan. Motonya gitu dari dulu. Nah, aku kan dari situ juga kayak iyalah gitu. Percaya moto sekolah. Ya, percaya gitu. Terus akhirnya 1 tahun dilap, set kelulusan ngambil ijazah. Aditama Yuslim ya, kamu belum bayar SPP ya tahun ini. Itu udah bawa orang tua itu. Enggak ada orang tua kebetulan, ngambil ijazahnya sendiri. Nah, Aditama Yuslim belum bayar SPP ya 1 tahun. Aku mau ngitung. Itu barang yang dibeli dijual semua. itu 300. 300 anggap 300 kali ya, 12 tuh 3,6. 3 juta. 3, kurang lebih sekitaran segitu ya. Tapi untungnya adalah barang-barangnya masih bagus. Jadi Dan cukup. ada sisa, jadi dijual lah hilang udah gitu. Enggak, pertanyaan gua sekarang, orang tua lu tahu nggak itu? Tidak. Mama papa tolong nonton. Om, tante, ntar saya share link ya. Tapi aman. Ya intinya seperti itulah ya. Adalah kenalan-kenalan remaja lah. Gitu. Gua pengen tahu dari sisi Indi, maksudnya menurut lu waktu SMA nih, waktu sekolah ada nggak sih kenakalan lu? Kalau kayak nyoceng uang sih enggak ya kebetulan. Karena pas kelas udah pindah kedua ya. Itu udah sendiri gitu. Udah dari hasil sendiri gitu. Jadi gak nipu gitu. Cuman bolos. Ini sorry, mungkin nipu diri sendiri ngomongnya. Aduh, self apa namanya? Self reward. Self reward, nipunya gitu. Padahal kadang baru tiduran self reward. Nah, capek Aku bolos. Bolosnya datang ke sekolah tapi nggak nyampe. Datang ke sekolah dulu, masuk kelas, misal pelajaran pertama. Terus kayak kelihatan nih buka-buka sahabat-sahabat aku kayaknya frustasi gitu ya dari kelas. Cabut gak? Oke, pesan Grab. Dan SMA 2 itu kan masuk ke dalam kan, bisa parkir ke dalam gitu. Nah, Grabnya masuk ke dalam sekolah.
Aku dijemput di depan gerbang Itu sekolah. gerbang kebuka lebar ya, San? Kebuka lebar. Enggak, emang bisa kamu di tengah pelajaran gitu, di tengah KBM lah ibaratnya bisa cabut, emang bisa. Bisa kalau misalnya lagi ada jam kos nih sebelum istirahat. Ya aku cabut sebelum pas jam kos itu. Dicariin guru dong. Oh, enggak. Enggak, gue sorry aja, gue masih terheran dengan sekolah gerbangnya terbuka. Udah tahu kita anak muda gitu. Aku bisa nyalip aja gitu. Tapi Zaman aing mah kudu mayar satpam euy. Demi nak. tapi sekarang waktu aku pas ngambil ijazah segala macam ke sekolah lagi, itu semua udah dipagerin. Bagerin. Semua gerbang bener kayak pagernya tuh jadi kayak ada 2 lapis gitu. Oh, gara-gara angkatan aku kayaknya ini. Enggak. Aku enggak bayar satpam buat bolos, enggak ini bercanda. Tapi FYI ada sekolah nih, nggak tahu sekolah yang mana ya. Udah. Jadi ada kenakalan remaja di mana remajanya di jam-jam istirahat sekolah tuh suka apa namanya? Ya bisa bilang merokok di WC sampai akhirnya ketika gua datang ke sekolah itu dan ke WC-nya ada CCTV di WC-nya. Serius? Anjir. CCTV di WC. Ya maksudnya nggak ke biliknya, tapi misalnya di Tapi kan tetep aja gak sih? nggak, tapi kan di bagian cowok tuh ada uriner gitu. Nah biasanya Iya, itu iya, di situ dipakai gitu kan. Jadi di bagian uriner Iya, tuh iya. nyorot gitu. Bener gitu. banget. Bener banget. Gua dateng lihat ke atas kayak lah, ini pelecehan gue pikir gitu kan. Jadi sugestinya apa nih? Tolong dikeluarkan itu CCTV apa gimana? Bebaskanlah anak-anak Anda. Jangan melecehkan anak-anak Anda. Dan satu kali aku pernah gara-gara bolos itu, jadi ada satu teman aku di kelas. Ini waktu udah di SMA 2 ya. Bilang kayak kayaknya guru ini nggak masuk nih pelajaran terakhir. Kayak udah jam 2, jam 1-an ya. Itu ya udah gitu ya. Dan kita tungguin sampai jam 2 itu emang nggak datang. Nggak ada nih, cabut gitu. Setengah kelas cabut. Taunya apa kita? Aku nih nge-mall nih ya sama temen aku. Yang lain juga udah nggak tahu lah ke mana. Jadi cuma sisa anak-anak pintar dan rajin aja. Kayak udah 10 orang gitu. Anjir, dari berapa orang itu? Dari sekitar 30 sekian. 30-40 ngasih negeri masalahnya. Berarti lu bayangin setengahnya nggak ada. Gila. Ya. Setengahnya lebih nggak ada. Tiba-tiba di grup kelas teman aku yang pintar ngepap ada, cuman ngomong gitu dah, ngepap terus nulis ada lagi nulis di papan. Mana gurunya killer banget, guru matematika minat. Terus kita semua mampus itu hari Jumat kan. Anjir, gimana Pak Kamis gitu. Kayak gimana semuanya langsung kayak bikin MC yang cabut itu, seingat aku bikin kayak gimana ya. Sampai akhirnya guru aku itu kayak join semua yang cabut hari Senin, kan ada pelajarannya lagi, harus masuk, jangan kemana-mana. Wah, tegang kan tuh Senin kita horor gitu ya. Oke, skip ke hari Senin ada apa? Skip ke hari Senin. Oke, kita udah aja kayak semuanya, aduh ngaku nggak ya gitu. Nggak ngaku juga tahu gitu kan. Ya udah pas gitu datang tuh, dan beliau tuh selalu bawa tongkat gitu loh. Tongkat. Tongkat apa nih, Kak, dulu? andalanya. Tongkat apa sih? Jadi kalau misalnya kita diem di luar kelas udah gini kayak masuk gitu. Oh, kalau mungkin zaman aku penggaris yang panjang. Tapi iya. tapi yang kayak segede stick drum gitu. Rotan. Rotan nggak yang sih? tengahnya tuh Segede- ada bolong sedikit Iya, kalau ini kayak stick drum gitu, kayak lurus Oh, gitu. oke. Terus kayak suka dimasukin di sini terus kayak udah keluar gitu kan. Kita udah tegang nungguin tuh. Oh, nggak ada nih, udah kayak 15 menit nggak masuk, tiba-tiba diem di lawang pintu. Mau saya sebut atau maju ke depan sendiri? Wah, semuanya Wah, 30 orang ya. Wah, jelas kami. langsung berdiri terus ke depan kelas, ikut kita. Aku kira tuh kita bakal kayak di BP apa sih gitu macam. Terus kayak kan kelas di lantai 2 kan. Ya. Turun, semuanya turun. Jangan jongkok dari lantai 1 ke lantai 2. Jangan naik ke tangga tapi jangan jongkok, bayangin. Terus Ya, hitung-hitung squat lah. iya, terus kayak kan roknya span kan ya sama 2. Betul. Bayangin. Saya suka kelanjutannya oleh gimana? Kok saya tahu ya? Hah? Itu kelanjutannya gimana? Nggak tahu ya. Enggak, kita spesifik Gak ke yang dipil, gak di kita sini. spesifik ke yang rock itu apa yang terjadi ke rocknya? Nggak ada. Nggak Oh, nggak ada. ada. Cuma dia sempit aja ya Sempit. Pak. Iya, Oh. terus kayak pegel lutut. Jadi kan, terus kalau misalkan lambat sedikit, tuh tongkat kan petak ke sini kan. Oh. Ayo gitu. Lemah. Kayak bebek ya. Iya, kayak bebek. Kalau melihat videonya aku ada. Mau. Oh, lihat. Enggak. Oh, lihat.
sebelum kita ke video ya, kan dia bilang tadi gurunya taruh tongkatnya sini kan. Itu bukan ngerasa itu guru hobinya ngeronda ngejarin maling kayak tiap malam tuh kan. Jadi udah takut banget lah kalau udah ada beliau gitu udah bawa tongkat. BTW maaf Pak, nggak maksud dia Pak, saya pindah sekolah. Tapi baik sih bapak itu. Aduh lama lagi. Udah ya, apa? Kita nanti aja off record aja kita videonya, oke? Aduh, itu obrolan zaman-zaman SMA tuh ya. Zaman-zaman Seru sih. SMA. Nah, tapi Gue pengen tahu sabar dulu, Oke, gue pengen tahu dulu oke, kayak oke. gitu. Love life dong, cerita dikit. Gusti ya pasti idenya. Hah? tahu nggak? Gini ya. Kalau dia love life, tadi kan aku dipotong. Tadinya aku mau ke kayak career life. Ya. Tapi ya udah yang love life dulu. Love life dulu. Ini otak-otakan Gusti ya pasti. Hah? Karena dari love life, karena yang aku tahu nih, Kan? karena yang aku tahu dari love life berubah jadi career life. Bisa gitu. Nah, buat ini tuh Bisa gitu. Buat ini tuh gitu. Kalau aku ya. Boleh skip dulu nggak bentar? Aku boleh liatin video. Apa? Boleh. Boleh. Ya, gini. Dari lantai 1, 2 balik gitu tangga. Syarat bapak siapa itu namanya? Adalah Bapak adalah. tapi baik banget tuh kan bawa tongkat kan lihat. Enggak, dia tahu nggak dia kayak yang kayak. Ya kan bawa tongkat. Gue tau gak pemandu jalan lagi manduin anak bebek gue Iya. Terus kita nurut gitu. Ya, tapi mungkin shout out buat Bapak, Indi punya kenangan bagus ya SMA, Iya, itu Bapak. kenangan lucu. Paling enggak jadi gelak tawa lah di kami Iya. gitu, Pak. Pak, bikin orang ketawa tuh pahala loh Pak. Nah. Kita ketawa loh. Iya. Oke, balik ke topik yang mana? Balik ke topik love life. Love life. Harus spesifik coba Yang- apa yang mau ditanya ini. Ini tuh suka cowok tuh yang kayak gimana sih? Oke. Langsung gitu ya. Catat. Ini personalitinya ya. Iya. Tanggung jawab sama dirinya sendiri. Gimana tuh maksudnya? Kayak misal dia tuh tahu harus gimana sama hidupnya gitu loh. Bukannya kayak sekedar nongkrong atau apa. Dia mungkin dia belum bisa ngejalanin hal yang dia mau, tapi dia at least ada keinginan gitu loh. Kayak misal nih tahun ini 2 tahun lagi gue harus udah ada ini. Tapi di tahun yang pas misalkan dia ngomong tahun ini, tahun depan misalkan aku harus punya ini, tapi dari tahun sekarang tuh dia udah kayak berproses gitu loh. Nah aku suka terus kayak jadi kan kalau misalkan lagi bertukar pikiran atau PDKT kan seru gitu obrolannya. Ada insight lah, dia punya something going on. Iya, bukan yang sekedar main Mobile Legend, Mobile Legends sampai subuh ya, gitu main kan. Apex, main handphone. Aduh aku benci banget sama cowok main Coret, game. terang. Pengangguran. Gak apa-apa pengangguran, gak Nggak apa-apa. sebenarnya. Cuman dia tahu apa yang harus dia kerjain di masa yang akan datang. Oke, nggak usah dicoret. Pengangguran kan belum tentu dia Nggak ya udah produktif. pengangguran doang gitu kan nggak juga gitu. Intinya berarti tuh dia tuh pengen lelaki yang selalu pengen maju gitu. Yes, itu dia. Itu intinya. Sederhananya. Jadi mungkin pengangguran dia lagi susah-susahnya tapi dia selalu pengen maju gitu. Ya kalau bisa kan disupport juga ntar misalnya pasangan dia Iya. disupport. Iya. Gitu loh. Intinya- Kebetulan Rangga ini lagi apa milestone-nya sekarang? Kuliah di luar negeri ya? Enggak, mata, belum, enggak ada. Kau pernah bilang mau kuliah di luar negeri. Ya maksudnya banyak mimpi tapi kan Iya, itu salah iya, satunya iya. gitu. Kalau sekarang masih jadi benalu keluarga. Beban keluarga. Beban bapak saya, bapak duit. Dulu aku pernah punya pacar lama sih 2 tahun. Dan dia hidupnya tuh kalau nggak nongkrong games. Tapi kan zaman sekarang main game bisa dapet duit. Ya pada saat itu kan nggak Oh. main doang gitu, ngabisin kuota gitu kan, diem di rumah. Oke. Aku mau ketemu susah. Sampai akhirnya ini fun fact ya, karena dia aku kan seneng banget kalau nggak ketemu tuh nelpon apa gitu. Misalnya aku sambil kalau mau pergi ambil dandan sambil call gitu, aku suka gitu ditemenin kayak gitu. Meskipun dianya kemana gitu. Saking dia nggak mau tertinggal main games itu, dia bikin MC sama temen-temennya, dia video call sambil dia mabar itulah apalah, dan aku masuk situ. Jadi ya udah biar kamu nge-call aku juga, dan aku sama 4 teman lainnya ikut ngobrol gitu. Oke. Agak Makanya aku gak suka. tapi agak beda sama gue gitu. Maksudnya kayak gue ya kalau gue nih personal ya gitu, gue main game gitu, gue juga main game dan kasarnya
adalah waktu ketika pengen juga bahwa kayak wah gue udah capek nih katanya gue pengen main game gitu kan. Tahu-tahu si Ayang Beb telepon, Ayang kangen gitu kan kata bisa. Kalau gue gini ya, gue mikir bahwa gue berhubungan sama dia ada demand gitu, tapi gue juga ada keinginan main gitu ya. Bagi gue kayak ya udah biarin gue main, nggak apa-apa gue nggak fokus, lu sambil ngobrol sama gue nggak apa-apa. Kalau menurut gue sih gitu, jadi kayak ada balance antara kehidupan gue, permainan game gue dan dia kasarnya itu, ada balance di tiga-tiganya gininya. Itu bagus kalau cowok dulu nggak kayak gitu. Aku lebih baik Di-spill jangan namanya. Oh jangan dong. Udah rada nggak baik-baik nih, nanti makin nggak baik-baiknya. Suka drama kita kan? Nambah gosip. Kami suka. Aku lebih baik dia nongkrong sama teman-teman cowoknya sampai malam daripada dia main game. Aku tahu dia di rumah tapi main games gitu. Kalau sekarang gimana? Gusti. Astaga. Hah, ini juga belum pernah diomongin di mana-mana juga Eksklusif lagi. Eksklusif lagi. Ini otak-otakan Gusti ya? Hah? Otak-otakan Gusti. Sebenarnya otak pencetusnya dia, kami tapi berdua. permasalahannya kita bertiga sama-sama jahat otaknya. Makanya nyambung. Oke, nggak apa-apa. Gimana? Yang sekarang gimana maksudnya? Yang sekarang gimana? Tam? Hah? Care to collaborate? Anda aja lah. Hmm. Yang soal hubungan kan Anda lebih ngerti dibanding saya. Iya. Oh iya benar ya. Iya. Lebih berhasil. Iya, saya kan baru di ghosting kemarin. Saya kan juga baru kandas, Pak. Alasannya apa tuh di ghosting kalau boleh nggak tahu? Tar dulu kamu kok ngelak sih? Kok kamu ngelak? Tar dulu dong. Sama. Kok kamu ngelak? Kisah cinta kalian lebih menarik gitu loh. Hari masih panjang. Enggak, Hari masih kamu panjang. lebih menarik. Duluan aja. Indi duluan. Ini sekarang gimana? Love life? Udah ada yang baru? Boleh nggak dijawab sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Tadi nawarin ada yang mau dibahas ada yang nggak dibahas atau enggak? Oh, Kamu bilang- itu udah lewat itu. Itu masa Kamu udah lewat. bilang aman. Anda bilang tidak. Anda bilang aman. Saya pikir nggak akan ngebahas ini sih. Anda sudah masuk ke jurang kami. Oh, ya, Nggak bisa keluar tanpa udah tolongan tanggung kami. ya, udah tanggung Udah ya. tanggung, udah basah nih. Buru basah. Iya, udah mending berenang aja Iya, langsung. oke. Udah. Iya, iya apa? Iya apa nih? Jadi udah punya yang baru. Ada. Ada. Tahan, sabar ya. Tungguin aja dulu, tungguin. Ada, tapi memang ini ya dari aku pertama kali punya pacar sampai sekarang itu paling beda. Apa tuh yang bedain? Karena Bukan dia manusia. ih takut banget ya amit-amit. TBL. Apa ya? Yang tadi bilang di depan, dia kan dua dunia. Oh, sebelum bener. Ya, Ampun. iya gimana? Bedanya kenapa? Bedanya itu dia bener-bener kayak introvertnya benar nyata gitu, introvert. Jadi dia kurang mau diekspos juga. Ya, jadi pingin kayak ya udah pacaran emang harus kayak gitu. Dan umurnya juga menurut aku ya, aku belum pernah pacaran sama yang seumuran dia. Oke. Dia kayak angkatan 15 tuh berarti 24. Oh. Lebih mature dari sebelum-sebelumnya. Oke. Gitu. Oh, seumuran saya di atas saya 2 tahun berarti. Iya. Ya, terus jadi dia tuh kayak udahlah, ya pacaran aja gitu. Dan aku memang gak pernah ngepost sama sekali. Gak ada yang tahu juga aku sebenarnya punya pacar. Oh gitu. Iya. Berarti yang eksklusif lagi yang 3 kali nih berarti. Iya. Betul. Ketemu di mana? Aduh ini lucu banget ceritanya. Jadi aku ketemu dia tuh pertama kali ya, dia nggak punya pacar, aku nggak punya pacar. Oke. Yai. Oh. Oh, di tahun 2020 berarti. Oke. Tapi kenalan juga nggak, tapi dia follow aku. Dia follow aku dan aku nggak tahu kalau dia follow aku. Sampai akhirnya aku ke tempat dia tuh dulu kayak barista gitu. Dia punya coffee shop gitu. Coffee shop sendiri. Ya, sama teman-teman. Boleh di shout out mungkin kopinya. Oh, jangan dong, ketahuan ya. Tapi netizen Iya, berbondong-bondong nanti datang. Anda antara mau promosi sama niat jahat sendiri Anda itu kadang. Loh. Anda pengen tahu aslinya kayak Kita gue. tuh harus saling membantu usaha. Betul. Terus aku udah malas juga gitu kayak posting-posting putus gitu. Kayak udah males kayak gitu. Sampai akhirnya aku ketemu lagi tuh aku lagi masih punya pacar, dia juga. Di situ ada dia sama pacarnya, aku datang sama yang kemarin. Gitu. Sampai akhirnya dari situ nggak pernah ke tempat itu lagi karena teman-teman aku juga nongkrong di situ. Oke. Banyak nongkrong di situ. Aku datang lagi, aku udah nggak ada pacar, dia juga nggak ada.
gitu. Bisa pas gitu momennya. Bisa pas ya. Dunia lagi mendukung lu. Apa yang akhirnya Semesta mendukung. what makes the spark? Apa yang akhirnya head cemewew gitu. Head jadi nih gitu. Awalnya aku ketinggalan barang di situ. Ketinggalan terus nggak ditinggalin. Ketinggalan beneran. Aku lupa. Bohong itu trik-trik. Aku ketinggalan apa itu? Kayak AirPods kalau nggak salah sama apa gitu satu barang. Terus dia yang DM aku. Sebelumnya ternyata dia pernah DM aku di tempatnya tempat itu. Okay. Aku ke situ sendiri waktu itu. Karena udah nggak punya pacar kan. Terus dia sebelumnya ternyata pas aku buka DM-nya itu ternyata dia pernah ngechat aku di 2020 itu. Aku tapi kan nggak tahu ya. Sampai akhirnya jadi follow-followan. Terus dia bilang ini ketinggalan gitu. Oh iya, makasih ya kak. Gitu. Sampai sekarang juga aku masih manggil kakak. Kak gitu. Kak sayang. Kakakku sayang. Sampai akhirnya chat tuh lama. Tapi di situ juga masih kayak dianya kayak nggak mau gitu. Kayak dia melihat pertemanan di belakang aku segala macam dia agak kayak gimana gitu. Dan aku juga kayak nih kalau misalnya pacar sama umur segini dibawa serius atau enggak ya gitu. Jadi rada kayak dia gini, tuh berpikiran gitu. Ya. Terus kayak aku tuh paling takut banget kalau sama orang baru. Si orang baru itu kayak belum selesai gitu sama mantannya. Jadi aku kayak masih nyari tahu gitu. Aku nggak suka. Sering terjadi di kota-kota besar. Aduh itu. Iya, karena sering terjadi. Aku nggak suka. Itu relate lagi sama saya. Karena itu lebih sakit hati daripada selingkuh waktu lagi masih pacaran. Pas Betul. udah pacaran. Betul. Bener. Tapi kalau diakuin aja misalnya kayak aku suka sama kamu, misalkan gitu ya. Iya. Aku suka sama kamu, tapi aku belum selesai. Itu gimana? Tapi dia ngaku nih, dia jujur Nggak, gitu. cabut. Cabut. Di, lu udah ngobrol sama gue nih Tama ya kan. Udah udah get to know us a little bit better lah, Yeah. oke? Bener kan? Gue ada satu pertanyaan penting yang gue yakin Tama juga pengen tahu. Karena gue sama Tama tuh kemarin kompetitif banget, Oh, ya. gitu ya. Andai misalnya lu nggak punya cowok, di antara gue sama Tama, lu pilih siapa? Ini kamu lagi ya? Enggak. Dinilai dulu baik-baik, dipikirkan baik-baik, direnungkan. Boleh nanya zodiak nggak sih? Boleh. Kakak apa zodiaknya? Aquarius. Tidak tahu. Bulan apa? Oktober. Libra ya. Nggak tahu. Oktober berapa? 7. Libra ya. Libra. Winner. Aku Pisces soalnya kalau sama Aquarius berapa? Aku sama yang 2 tahun itu Aquarius jadi. Oh gitu. Iya. Oh dia Aquarius ya? Iya. Kamu nama lengkap siapa sih? Indira Pratiwi. Kira-kira 21 berarti 21 bulan depan. sekarang. Kalau umur aku cukup dewasa sih untuk pacaran sama kamu sih. Tapi ya sayang, kamunya nggak mau ya. Ya. Kalau aku pacaran sama kakak, aku mau dibawa kemana? Apa? Kalau aku pacaran sama kakak 0857. ke pelaminan kak. Langsung ketemu keluarga aku nggak? Boleh? Kenapa nggak masuk kakaknya langsung aja? Hah? Nggak masuk kartu keluarganya? Ngapain keluarganya doang? Kartunya sekalian. Emang saya keluarganya? Ngapain saya masuk kartu keluarga dia? Ya kan bikin baru loh Ya enggak dong. Lo mesti mau nempel kartu keluarga lo. Kita kan baru ketemu, makanya mungkin udah ini kita jalan dulu gimana? Gimana kayak Aquarius pasti ini ya gampang ngalah, gampang. Oh iya udah nggak apa-apa. Enggak sih. Iya. Enggak, aku Makanya di enggak. ghosting. Aduh nyamuk ya Allah, tolong. Oke lah. Lo mau gombal? Jadi lu menang ya sekarang Hah? ya, lu menang. Gue Ya? menang. Gombalan Lu lu menang. oke gue akuin, boleh lah. Boleh. Lu Masuk. punya gombalan juga, mau gombal ke dia? Lu mau nantang gue? Boleh. Oke. Gue udah ngasih, Oke. lu kasih dah. Coba dah. Terakhir. Sekali nih ya, sekali sebelum closing nih. Siapa? Indi sebenarnya orang mana? Keturunan mana sebenarnya? Sunda. Sunda, oke. Indi satu keluarga keturunan Sunda ya? Ya. Berarti nggak ada keturunan Medan dong berarti ya di Nggak keluarga? Nggak ada. Mau nggak? Kalau aku jawab mau? Ayo. Masuk. Pak, kenapa? Boleh duduk lagi, boleh. Belum Bentar. selesai. Udah lah, iya, Anda menang kali ini ya. Anda menang. Satu kali lagi. ini. Buset dah. Tam,
Lihat, gue minta ini ntar sama orang tua gue buat ulang tahun. Bodoh amat, bodoh amat. Oke, thank you semuanya. Udah. Kita ini udah di penghujung obrolan. Thank you. Kalau kayak gini sama kalian. Sama kalian, bukan sama gue doang. Sama kalian berdua. We are in this together. Nah, We are in this together. tapi paling nggak gue nggak di reject gitu sih. Paling nggak gue nggak di reject sih. Oke, udahlah intinya. Thank you ya ini udah ngobrol-ngobrol sini kita that's it for Happylican Fest podcast for you happy people. Shout out buat Ini Ratna. Oke, and I'm Aksiyama and with my partner. Erlangga Natawijaya. Oke, mungkin ada pesan terakhir? Jalan bisnis sama pacar. Oke, we'll see you again. Bye-bye. Bye-bye. Jadi kita habis ngapain Yung? Saya pada penasaran. Penasaran ya? Jadi untuk kalian yang penasaran, pantengin aja YouTube-nya We Are Happy Culture, Dan jangan lupa subscribe, komen. dan like juga ya. Ya udah langsung aja. Langsung Nonton aja ya. lah, udah nonton Bye-bye. aja. Bye-bye. bentar dulu. Ini yang ngomong siapa? Perkenalan dong. Oh Oh iya, iya. nonton aja lah. Udah, nonton Oke. aja. Oke deh kalau gitu ya. See you. Nonton.